Ibu orang tua Nizar namanya siapa? Ibu siapa? Bu Lisna. Bu Lisna. Ini kan kawan-kawan ada dapat video, pimpinan Komisi 3 dapat video. Apakah berkenan diputar di sini supaya kawan-kawan melihat, tapi teman-teman media nggak diberitakan ya? Apa gimana Bu Sri? Kira-kira? Iya. Iya, kita buka ya kan, tapi nggak ini ya teman-teman ya, komit ya. Nggak disiarkan ya, karena agak-agak ini gambarnya. Nggak apa-apa ya Bu Lisna ya, biar ibu kawan-kawan bisa lihat. Ya coba. Nah ini Pak Bu bisa dibantu, ini apa kira-kira? Ini adalah video pada saat dia di rumah sudah seperti itu, itu kurang lebih tanggal 15. Bukan di kamar ya, nggak di kamar. 16. Bukan di ranjang gitu. Izin pimpinan itu di atas karpet ya kan, ya cuma di atas karpet ya, di rumah di atas karpet. Ini yang diberitakan tanggal 15 kepada Bu Lisna pimpinan. Oh. Chatnya begitu. Ya Allah. Ada audionya nggak itu? Kalau tambahin aja. Hah? Ini dari orang tua pria ke ibu Sing ini. bentes, satu sing Ya. bentes. Jadi ini yang merekam ibu tirinya. Kemudian ibu tirinya kirim ke suaminya, suaminya kirim ke ibu Lisnya. Atuh, si Eli. Dalam kondisi begini, nah anak ini bilang tolong matikan lampu. Saya serap lalu terang begitu. Tapi kata ibu tirinya istighfar aja gitu. Istighfar tuh. Itu yang dijawab, ada chatnya itu yang dia bilang bahwa masih sibuk nanti aja katanya, itu ada chatnya kita pimpinan. Oke, nanti di ini. Terus aja. Cisok istighfar, ente. Artinya menurut kami Pak, bahwa dalam kondisi demikian parah, sakit parah, anak ini membutuhkan kenyamanan sedikit untuk dimatikan sedikit lampunya, tapi tidak dimatikan. Oke, ini. Istighfar, jangan istighfar. Istighfar. Iya diputar aja terus ya. Tutup dulu. Itu luka itu ya, Bu ya. Di mata, di Itu bibir. tanggal 18. Apa itu? Lihat dari chatnya itu dikirim dari bapaknya ke ya, tanggal 18 yang tadi itu. Semua video itu tanggal 18. Iya, tanggal 18. Coba yang nomor 3 nah itu. Ini di hari yang sama ya, Pak Krisna ya? Kan tadi nggak ada begitu. Itu di rumah sakit. Ini di rumah sakit yang ini. Oh ya Allah. Oke. Doakan itu. Ada. Nggak kuat ya? Ya, cukup ya. Siap. Jadi itu ya Bu ya. Lalu dari situ baru yang melapor ke polisi siapa ya, Pak Krisna ya? Kalau terakhir yang kita dapat informasi di rumah sakit sudah ada polisi ya, Bu? Iya. Iya, di rumah sakit sudah ada polisi. Oke ya, yang bantu kemarin kan LPSK dulu ya, LPSK mungkin disampaikan. Ini atau KPAI dulu, silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Yang pertama kami mengucapkan duka yang mendalam untuk Ananda NS. Mohon izin pimpinan sidang, mungkin lebih baik menyebut nama Ananda dengan inisial. Mohon maaf. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa di tanggal 23 Februari 2026, Ibu Lisna dan kuasa hukum melaporkan kepada KPAI. Kemudian pada hari Rabu 25 Februari 2026, kami KPAI melakukan pengawasan langsung di Jampang Kulon. Gimana Bu? Dari awal tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? 23 Februari. 23 Februari ya. Iya, pengaduan ke KPAI. Yang mengadukan siapa Bu? Ibu Lisna dan kuasa hukum. Ibu Lisna dan kuasa hukum yang awal ya, belum Pak Krisna waktu itu ya?
Sudah Bapak? Sudah dengan oke. Pak Krisna. Oke, terus. Kemudian hari Rabu tanggal 25 Februari kami melakukan pengawasan langsung. Pertama ke Jampang Kulon, Sukabumi. Kemudian yang kedua ke Polres Sukabumi. Nah, di Jampang Kulon kami bertemu dengan keluarga, yakni keluarga Uwak, karena keluarga Uwak dari Ananda NS ini yang sangat dekat, dan bahkan Ananda NS dimakamkan di dekat rumah Uwak. Nah, kemudian kami bertemu dengan keluarga dan juga bertemu dengan tetangga. Kami mendapatkan informasi bahwa yang melakukan kekerasan tidak hanya ibu tetapi ayah, dan Itu dari tetangga? tetangga dan keluarga besar Oke. Uwak. Yuk. Dan itu sudah terjadi terutama lebih intens 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir. Ini almarhum umur berapa ya meninggal ya? 12? 13. 13? Iya. Berarti dari umur 7? 9. Iya. Iya, 9 tahun. Oke. Ketika saya tanya pimpinan kepada keluarga dan juga tetangga, apakah tidak ada yang mengingatkan? Keluarga besar mengatakan mengingatkan, tetapi jawaban dari ayah, itu anak saya, itu urusan saya. Dan itu juga Biar nggak kelewat. Bentuk kekerasannya ada disampaikan? ada Diapakan? pemukulan, Dipukul ya? dipukul, Oh, oke. dipukul, ditampar. Tampar ya? Oke. Lanjut Bu. Kemudian setelah itu beberapa kali Ibu Tiri juga melakukan kekerasan dan diingatkan oleh keluarga besar, alasannya sama, bahwa itu anak saya. Jadi itu urusan saya. Nah, setelah demikian maka keluarga besar dan juga tetangga tidak ada yang berani untuk mengingatkan kembali. Nah, kemudian kami juga mendapatkan fakta bahwa sampai tanggal 25 Februari ketika kami ke makam Ananda, ayah kandung belum pernah ke makam sama sekali. Sampai tanggal 25 Februari. Kemudian kami juga menyampaikan izin pimpinan bahwa memang Ananda ini sakit 5 hari sebelum meninggal setelah pulang dari pondok, tetapi tidak diperiksakan. Kemudian perlakuannya sama dengan tadi di video. Nah, kemudian kami bertemu dengan Polres Sukabumi, kami sampaikan memang kalau di laporan yang KPAI terima ini kan terlapornya adalah ayah kandung. Nah, untuk ayah kandung memang dugaannya penelantaran, tetapi mohon izin pimpinan, sebenarnya tidak hanya pasal penelantaran, tetapi ada pelanggaran di pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Penelantaran sudah satu delik sendiri ya? Satu delik sendiri. Iya, iya. Yang pasal 14 adalah penghambatan bertemu dengan orang tua. Jadi selama 4 tahun Ibu Lisna tidak bisa bertemu dengan Ananda. Dan di KPAI kasus seperti ini termasuk kasus yang terbesar nomor 2. Hambatan anak bertemu dengan orang tua, karena itu adalah hak dasar anak dalam pengasuhan. Kemudian yang kedua, unsur penelantaran ini ada di dalam pasal 76B. Kemudian yang ketiga, tidak hanya penelantaran tetapi seharusnya juga kekerasan, yakni pasal 76C junto 80. Jadi seharusnya ada 3 delik yang bisa disangkakan kepada 3 delik ya? Iya, Satu kepada penelantaran, kekerasan, apalagi tadi kedua? penghambatan bertemu dengan Menghambat ketemu ya? ya, Penghambatan penghambatan anak bertemu dengan orang tua, pasal 14. Oke, lanjut Bu dia. Kemudian pimpinan dan Bapak ini Bapak semua ya, Bapak Dewan yang Iya. terhormat, kami sampaikan bahwa ini termasuk filisida, Pak. Jadi pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua, baik orang tua kandung atau orang tua tiri. Nah, angka filisida di Indonesia cukup tinggi dan mohon izin ini terjadi karena adanya pembiaran dan normalisasi kekerasan di dalam rumah tangga yang terjadi pada anak. Dan terakhir, Jadi termasuk kategori femisida nih menurut teman-teman KPAI ya? filisida. Iya, iya. Filisida. Dan dalam filisida ini selalu ada unsur perencanaan. Mohon izin. Karena sebelum filisida itu pasti terjadi kekerasan-kekerasan kecil
sebelumnya. Jadi mohon izin jika diperkenankan kami ingin menambahkan tuntutan di pasal 30 KUHP pasal 340. 380 berencana. KUHP baru bukan ya? KUHP baru pasal berapa? Oh, KUHP lama, mohon maaf. Iya, KUHP baru ntar Iya, dicek iya, ya. iya. Nomor pasalnya jangan berubah ya. Ya, mohon maaf. Iya, iya. Nggih. Mungkin itu saja pimpinan, dan kami mohon maaf belum bisa membuat PPT dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Saya terima kasih sekali Ibu dari Melayat ya ke sini demi acara ini ya. Terima kasih pimpinan. Mbak Sri, monggo. Ya, terima kasih Pak Ketua.